Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, senang sekali kita masih bisa diberikan rahmat, diberikan kesehatan, diberikan eh, segala sesuatu ya, sehingga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran kita tentang kewirausahaan. Pada hari ini ya, kita akan membahas tentang materi kita yang pertama ya, yaitu tentang kewirausahaan sebagai disiplin ilmu dan pentingnya ide dan mengamati peluang ya. Nah, untuk ilmu kewirausahaan sendiri ya, kalau zaman sekarang ini kewirausahaan itu dia merupakan suatu bidang keilmuan ya. Kenapa dia dikatakan sebagai bidang keilmuan? Karena di situ akan dipelajari tentang nilai kemampuan dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan. Kenapa? Karena seorang yang sudah terjun di dalam suatu bisnis, suatu usaha, dia harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk di dalamnya yaitu untung dan ruginya ya. Nah, untuk menghadapi tantangan ini maka diperlukan teknik-teknik, strategi-strategi khusus bagaimana sih kita bisa tetap eksis di dalam sebuah usaha ya. Dalam konteks bisnis ya, Thomas mengatakan bahwa kewirausahaan ini merupakan hasil dari proses yang disiplin dan sistematis. Artinya bahwa kita melakukan suatu usaha itu secara sistematis, melalui langkah demi langkah ya, tahap demi tahap ya, dengan menerapkan kreativitas dan inovasi pada kebutuhan atau peluang pasar. Jadi selayaknya sebelum kita mulai usaha kita harus melihat dulu ya, pasar kita ini maunya apa ya, masyarakat kita ini maunya apa sih yang mereka butuhkan saat ini, dan jikalau saat ini sudah ada yang dijualkan, apa sih kekurangan daripada yang sudah ada di pasaran, sehingga itu menjadi nilai yang baru yang bisa kita masukkan, elemen-elemen yang baru ya, yang bisa kita masukkan elemen baru, kita bisa membuatnya lebih menarik ya, dan yang membedakan antara apa yang kita jual dengan yang orang lain jual ya. Jadi kewirausahaan ini adalah hasil dari suatu disiplin, prosesnya sistematis, bagaimana kita menentukan dulu ide usaha kita menerapkannya di dalam perilaku kita, menuangkannya di dalam sebuah tujuan usaha ya, kemudian kita melakukan perencanaan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan pasar. Artinya Anda jualah apa yang dibutuhkan oleh pasar ya. Pasar Anda ini membutuhkan apa ya, itu yang kita jual. Kalau pasar tidak membutuhkan itu, sebaiknya tidak kita jual. Nanti akhirnya lingkup bisnis kita terlalu kecil dan artinya orang tidak membutuhkan kok kita jual gitu loh ya. Nah, sebelum abad 18 ya, jadi setelah abad ke-18 itu baru diyakini bahwa ternyata untuk memulai sebuah usaha itu diperlukan ilmu ya, ilmu kewirausahaan itu. Namun sebelum abad ke-18, kewirausahaan ini dianggap hanya dapat dilakukan melalui pengalaman ya. Artinya bahwa kalau orang tuanya seorang pengusaha, makanya akan turun ke anaknya gitu ya. Jadi artinya bakat yang dibawa sejak lahir dan sebagainya, sehingga tidak perlulah kita pelajari bagaimana cara berdagang, bagaimana cara berbisnis, padahal sebenarnya ini harus dipelajari ya. Seseorang yang memiliki bakat kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan. Artinya kalau Anda sudah mempunyai bakat wirausaha, bakat berbisnis, kembangkanlah itu menjadi melalui bakat pendidikan. Pendidikan ini kan banyak, ada pendidikan informal seperti saat ini Anda belajar tentang bagaimana membuat suatu usaha yang bagus, menentukan ide usaha ya, kemudian dari ide usaha itu bagaimana Anda merumuskan tujuan usaha Anda dan sebagainya ya. Namun bisa juga didapatkan dari pendidikan non formal, misalnya Anda mengikuti seminar, mengikuti pelatihan dan yang lain-lain ya. Mereka yang menjadi entrepreneur ya, atau seseorang yang menjadi entrepreneur, artinya seseorang yang menjadi wirausahawan ini adalah orang-orang yang mengenal potensi dan belajar mengembangkan potensi ya. Dia sudah mengenal apa yang ada di dalam dirinya ya, apa yang ada di dalam dirinya, dan dia belajar untuk mengembangkan yang ada di dirinya itu untuk menjadi sesuatu yang mempunyai nilai untuk dijual ya.
Objek studi kewirausahaan, jadi objek studi kewirausahaan ini adalah nilai-nilai dari kemampuan seseorang untuk mewujudkan dalam perilaku ya. Di dalam ini artinya bahwa seseorang yang menjadi objek kewirausahaan ini dia harus mampu merumuskan tujuan usaha. Anda harus bisa merumuskan apa tujuan usaha Anda. Anda mau usaha apa ya? Tujuan usahanya Anda ini untuk siapa? Peluang pasarnya untuk siapa ya? Apa yang mau Anda jual gitu ya? Kemudian kemampuan memotivasi diri. Jadi untuk memotivasi diri ini ada bisa dari eksternal, dari internal ya. Kalau dari eksternal berarti dari orang-orang sekitarnya ya, dari teman, kerabat. Tapi kalau dari eksternal bagaimana dari diri Anda sendiri? Oh, saya ingin mempunyai penghasilan tambahan. Saya rasa bahwa saya jadi bidan selama 20 tahun ini saya tidak mempunyai apa-apa. Kenapa orang lain bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, sedangkan kita tidak. Kemudian kemampuan berinisiatif, artinya bahwa kita harus berinisiatif untuk memulai hal itu ya, harus berinisiatif untuk memulai hal itu, dan kemampuan berinovasi ya. Artinya bahwa apa yang Anda jual ini harus berbeda dengan apa yang dijual oleh orang lain ya. Apa yang Anda jual harus berbeda dengan punya orang lain. Saya contohkan orang yang menjual cendol ya, cendol viral itu. Intinya bahwa cendolnya ini sebenarnya sama. Dari zaman dulu tuh orang jual cendol, tapi dia mempunyai inovasi yang begitu tinggi sehingga dia bisa mengkombinasikan antara bagaimana orang membuat cendol biasa dengan es boba yang lagi tren itu ya. Boba itu kan pakai full cream. Nah, dia membuatnya isi boba itu digantikan sebenarnya dengan cendol itu ya, sehingga memberikan rasa yang enak, diberikan topping keju, topping nangka ya. Artinya ini adalah inovasi. Walaupun sama-sama penjual cendol, tapi harus ada kelebihannya gitu ya. Kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Artinya bahwa kita harus bisa memiliki modal secara material, ya, modal secara sosial. Misalnya artis-artis itu mereka secara sosial mereka sudah mempunyai modal, dia sudah dikenal orang, ya, sehingga orang itu biasa mengendorse dia, begitu ya. Kemampuan mental yang dilandasi agama. Artinya bahwa jangan semerta-merta karena kita penjual yang tidak ada lain daripada lain sehingga kita menjual sesuatu yang lebih tinggi dan sebagainya, tidak ya, tapi bagaimana kita bisa menerapkan bahwa keuntungan yang kita ambil itu harus berapa persen, jangan juga kita menjadi memeras masyarakat dan sebagainya. Kemudian membiasakan diri dalam mengambil hikmah ya, misal mengambil hikmahnya artinya bahwa pada saat mungkin Anda berjualan kemudian tidak laku ya, ambillah hikmahnya di situ. Kenapa sih yang saya jual ini tidak bisa laku, tidak bisa laris, tidak dikenal orang? Apa yang kurang? Nah, itu ya harus dicari sehingga itu akan menjadi sesuatu yang bisa Anda rubah ya. Nah, perkembangan disiplin ilmu kewirausahaan. Jadi perkembangan kewirausahaan mulai dikenal pada abad 18 tadi. Setelah abad 18, mereka menganggap bahwa wirausaha ini adalah merupakan bagian dari periode ilmu. Tapi sebelum abad 18, wirausaha dikatakan bahwa itu berkembang begitu saja ya dari seseorang yang sudah mempunyai bakat sejak lahir. Nah, kewirausahaan ini adalah jual beli seseorang yang menanggung resiko. Anda sudah melangkahkan kaki menjadi seorang pebisnis, Anda harus juga paham dan Anda juga harus berani untuk segala risikonya ya, risiko-risiko yang Anda tanggung, artinya sampai dengan untung rugi ya, gitu kita harus sudah kuat di situ. Pada awalnya istilah wirausaha merupakan sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah kemudian dijual dengan harga yang tidak pasti ya, sistem barter dulu kan seperti itu ya. Jadi mereka bisa melakukan ini tanpa kita tahu ini nilai rupiahnya berapa ya, itu dimulai dari zaman-zaman dulu. Ya, jadi kewirausahaan adalah proses dinamis. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ini merupakan proses dinamis, bagaimana kita menciptakan sebuah nilai tambah dari barang atau jasa yang kita jual. Misalnya kalau kita bidan, kita membuat suatu praktik mandiri bidan, ya, apa sih kelebihan dari praktik mandiri bidan kita ini dibanding praktik mandiri bidan yang lain ya, harus ada punya nilai lebih di situ, dan juga kita harus berani menanggung resiko ya, artinya kita kan ini berhubungan dengan nyawa ibu dan anak ya, harus bisa mengambil resiko. Bukan berarti bahwa kalau
risikonya ibu meninggal dan sebagainya, tidak seperti itu. Maksudnya risiko terhadap apa yang kita jalani ya, apa yang kita jalani. Untuk itu kan memang salah satu standar, salah satu syarat untuk membuka itu kan harus mempunyai STR ya. Nah, kewirausahaan sebagai disiplin ilmu ini ya, karena kewirausahaan ini berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata ya. Artinya di dalam kita menjalankan sebuah bisnis ada di dalamnya ilmu matematika, ada ilmu ekonomi, ilmu promosi, ya itu semua ada di situ. Bagaimana kita menghitung untung dan rugi, bagaimana kita menghitung beli barang kemudian diolah dan dijual, bagaimana kita mengambil kelebihan keuntungan itu ya, kemudian bagaimana kita mempromosikan, itu kan juga membutuhkan ilmu promosi di dalamnya. Bagaimana kita memperkenalkan produk kita ini kepada orang, di situ juga kita perlukan ilmu komunikasi ya. Jadi ini merupakan konsep metode ilmiah yang lengkap ya. Nah, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri dan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda ya. Saya selalu menekankan bahwa buatlah suatu usaha yang mempunyai nilai lebih ya, nilai lebih daripada usaha yang lain. Kemudian kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan dan kesejahteraan. Artinya bahwa kalau bisa apa yang kita buka ini akan menjadi peluang kerja ya, menjadi peluang kerja bagi masyarakat kita yang ada di sekeliling kita ya. Kalau kita buka praktek mandiri bidan, di situ nanti mungkin tetangga kita ada yang jual makanan kecil di situ ya, otomatis akan menjadi penghasilannya. Ada yang jadi tukang parkir di situ, bisa jadi penghasilan untuk mereka. Mungkin ada yang untuk laundry, kita ambil untuk laundry supaya kalau orang habis bersalin bajunya dicuci ya. Secara tidak langsung kita bisa menciptakan pemerataan usaha di sekitar daerah kita ya, paling tidak di tetangga-tetangga kita, sehingga mereka juga merasa bahwa usaha yang kita punya ini juga ada keuntungannya untuk mereka ya. Jangan sampai kita membuat usaha yang besar, megah, tapi kita tidak ada kontribusi untuk masyarakat kita di sekitar kita ya. Nah, ide usaha. Jadi sebenarnya ide usaha ini adalah salah satu kunci sukses ya, salah satu kunci sukses bagaimana kita memulai usaha ya. Ide usaha ini harus cemerlang, kreatif dan inovatif serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Artinya bahwa dia dibutuhkan. Saya tinggal misalnya ya, saya tinggal di SP2, kemudian di daerah SP2 ini belum mempunyai penjual belum mempunyai praktek mandiri bidan misalnya ya. Nah, saya ingin nih membuat praktek mandiri bidan yang memasukkan nilai-nilai evidence base ya, memasukkan nilai-nilai evidence base. Artinya pada saat ibu bersalin, saya akan memutarkan musik-musik klasik, musik-musik slow, musik-musik jazz ya. Kemudian saya akan memberikan aroma-aroma terapi, saya akan melakukan seperti itu. Artinya supaya klinik bidan Vera ini berbeda dari klinik bidan yang satunya ya. Kemudian banyak orang mengatakan bahwa ide gagasan mahal harganya. Ya jelas, suatu ide itu susah loh. Kita pakai sistem ATM saja, kita mengambil punya orang lain, kita tiru dan kita memodifikasinya ya, begitu. Artinya tidak semua orang mempunyai ide yang cemerlang ya, ide yang bagus untuk menghasilkan satu produk baru ya. Sebuah ide yang akan ditulis di dalam suatu rencana usaha atau rencana bisnis merupakan langkah awal membangun sebuah usaha. Artinya bahwa dimulai dari sebuah ide, kemudian ide ini akan kita tuangkan dalam sebuah rencana usaha ya. Kalau ide bisnis sendiri ya, jadi ide ini adalah rancangan yang tersusun di pikiran ya. Ide itu munculnya di pikiran, gagasan, cita-cita, impian, hayalan ya, seperti itulah ide. Nah, kalau bisnis usaha yaitu organisasi yang menjual barang dan jasa kepada konsumen. Artinya dari ide kemudian muncul bagaimana kita menjual barang dan jasa. Jadi ide bisnis ini respons seseorang, bisa satu orang, bisa dalam bentuk kelompok atau organisasi dalam memecahkan masalah yang ada di pasaran, di pasar. Artinya bahwa apa yang dibutuhkan di pasar itu yang akan membuat kita
tercetus satu ide usaha ya untuk pemenuhan kebutuhan pasar ini ya. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal. Nah, ide ini penting ya, karena dari ide yang bagus maka peluang pasar pun akan baik ya. Nah, sumber ide bisnis. Ide bisnis ini bisa datang kapan saja, di mana saja. Saat ini saya memberikan materi, Anda juga bisa langsung ting, oh iya saya mau usaha ini ya besok. Tadi Bu Vera bicara kayaknya masyarakat kita nih konsumtif, lebih suka makan-makan. Kebetulan saya punya hobi masak nih. Saya mau bikin kue gitu ya. Nah, jadi ide bisnis ini bisa datang dari mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dari teman, dari segalanya ya. Nah, faktor yang menimbulkan ide usaha. Jadi ada beberapa faktor yang menimbulkan ide usaha. Salah satu di antaranya yaitu kebutuhan dan permintaan pasar. Artinya pasar ini terdorong pasar ini sangat ingin sekali adanya klinik baby spa ya, karena mereka lihat di Jakarta tuh sudah banyak kok, di Sorong ini tidak ada klinik baby spa ya, atau mungkin di Sorong ini kok tidak ada klinik hypnobreathing ya, mungkin tidak ada. Kemudian yang lainnya ya, kebutuhan dan permintaan pasar. Artinya apa sih yang dibutuhkan dari ibu hamil ini? Ibu-ibu hamil ini sekarang ini mereka senang yoga, tapi mereka susah untuk mencari tempat yoga pada saat kehamilan itu di mana. Nah, ini artinya ibu hamil dia butuh, ini adalah permintaan pasar dan kita menyediakan ya. Kemudian dari keahlian dan keterampilan. Keahlian dan keterampilan ini adalah sesuatu hal yang spesifik. Artinya tidak semua orang bisa memiliki keahlian itu, harus melalui suatu pendidikan. Misalnya kalau bidan, tidak mungkin ibu yang bukan seorang bidan dia akan membuka klinik bersalin ya. Atau seorang saya bukan mempunyai keahlian di bidang masak-memasak, kemudian saya membuat catering ya, membuka jasa catering ya. Artinya tidak nyambung. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keterampilan saya, keahlian saya. Akhirnya makanan yang saya masak, yang saya jual tuh rasanya tidak karuan, ngalor ngidul begitu ya. Nah, kemudian hobi atau minat. Nah, bisa muncul dari hobi atau minat. Misalnya ada ibu-ibu yang suka merajut tas noken ya. Saya ini suka kalau sore-sore begitu merajut tas noken. Nah, tas noken ini kan nanti kalau kita pakai satu bawa ke kantor, teman bilang, "Ih, bagus sekali, kebeli di mana?" Saya yang buat. Wah, akhirnya dari teman, "Bisa pesan kah?" Bisa, satu pesan dari mulut ke mulut ya, promosi dari mulut ke mulut, akhirnya bisa menjadi sebuah usaha ya. Kemudian dari kreativitas, jaringan dan relasi, ATM yang tadi sudah saya jelaskan ya, serta pengalaman dan pendidikan dan penemuan secara tidak sengaja lah. Artinya tiba-tiba dia ingin saja menjual gorengan gitu ya. Nah, kebetulan mungkin di situ tidak ada orang yang jual gorengan. Nah, secara kebetulan gorengannya laris gitu ya. Kemudian masih banyak lagi ya faktor-faktor yang mencetus ini. Teknik mendapatkan ide bisnis. Jadi Douglas mengatakan bahwa ada beberapa teknik untuk mendapatkan ide ya, yaitu pertama tukar pikiran. Dengan siapa tukar pikiran? Dengan teman-teman kita ya. Mungkin dina sore duduk-duduk kan kayaknya kita punya gaji nih tidak cukup. Bagaimana kalau kita bikin usaha? Usaha apa? Oh, kita bikin koperasi misalnya. Oh, kita bikin satu jasa perawatan bayi baru lahir di rumah atau yang lainnya ya. Kemudian dari tukar pikiran kemudian berandai-andai. Andaikan saya punya tanah di depan pinggir jalan ini, saya bikinkan sebuah toko, pasti akan rame karena tempatnya strategis di depan jalan. Kemudian ini jalan umum, semua orang lewat gitu ya. Kemudian keingin tahuan kita yang lebih dalam. Misalnya kita ingin tahu tentang sebuah kegiatan yang lebih dalam, bisa ya kita bisa mencetuskan dalam sebuah usaha ya. Nah, jadi ide bisnis ini sangat penting ya. Ide bisnis ini sangat penting karena dari ide bisnis ini kita bisa menentukan jenis usaha apa yang mau kita jalani. Usaha yang menjual jasakah? Usaha yang menjual produkkah, ya, otomatis kita sudah langsung berpikir, kalau misalnya saat ini saya mempunyai ide, saya ingin jual makanan, jual kue-kue untuk sarapan orang
pagi-pagi gitu ya. Nah, itu Anda juga harus langsung berpikir bahwa kalau saya jual kue untuk jual pagi-pagi ini, saya harus siap dengan segala konsekuensinya. Artinya bahwa kalau kue ini tidak laku, ya, otomatis mau dikemanakan, dia akan busuk, ya. Itu harus dipikirkan. Kemudian, oh saya ingin menjual baju, ide saya ingin menjual baju. Kita juga harus mempunyai satu analisis bahwa kalau kita menjual baju, kemudian sudah lewat zaman, bajunya sudah tidak sesuai dengan zaman, akhirnya tidak bisa dijual lagi, berarti saya rugi. Nah, itu semua harus dipikirkan ya. Kemudian target atau pasar. Nah, target pasar kita nih kemana? Masyarakat ekonomi lemahkah, masyarakat ekonomi menengahkah, atau masyarakat ekonomi yang high class ya, yang tinggi. Ini kenapa penting? Karena di sini kita akan membuat suatu produk sesuai dengan sasaran kita dan akan berimbas kepada harga yang kita jual. Ya, jangan sampai kita menjual target pasaran kita adalah ekonomi menengah, ternyata barang yang kita jual ini adalah barang dengan yang hanya bisa dibeli oleh target pasar kita di ekonomi yang high class ini ya. Nah, ini kan susah untuk dicapai. Kemudian target selain itu kita juga bisa target pasar kita, apakah kita akan targetnya adalah ibu hamil, ini target respondennya, apa target kita ibu hamil, apakah kita targetnya untuk bapak-bapak ya, berarti misalnya membuka barbershop ya, itu cukur-cukur rambut, ataukah untuk anak-anak misalnya untuk les private dan sebagainya ya, itu harus kita tahu di mana target kita. Kenapa harus ada target? Karena target ini penting berhubungan dengan apa yang mau dijual, bagaimana kualitasnya dan bagaimana harganya ya. Kemudian bagaimana teknik penjualan kita. Nanti kalau saya sudah buka usaha, misalnya saya sudah buka usaha praktik mandiri bidan, nanti bagaimana saya mempromosikan ya. Oh, saya akan mempromosikannya lewat Facebook. Saya akan mempromosikannya mungkin lewat TikTok yang sekarang lagi viral-viralnya ya. Atau saya akan mempromosikannya lewat televisi, lewat radio, atau biar tidak apa-apa nanti juga akan dikenal ya. Promosi dari mulut ke mulut ya, dari teman bidan satu ke teman bidan lain. Kawan, nanti kalau kau punya keluarga atau pasienmu yang mau bersalin, boleh ke saya punya praktek ya. Nanti gampang, nanti kau punya harga rujuk itu saya kasih 100 untuk uang pulsa lah ya. Kemudian bagaimana kita menghasilkan produk pilihan dari beberapa produk yang mau kita jual itu, kita harus memilih produk yang terbaik ya, jasa yang terbaik yang akan kita jual ya. Jadi ide-ide dari usaha ini dapat menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha yang menjanjikan, ya, menjanjikan keuntungan. Artinya, Anda kalau berjualan, Anda harus mempunyai untung, ya. Jangan sampai menurut saya sih munafik saja sih kalau ada yang mengatakan bahwa saya jual ini hanya untuk iseng-iseng saja, untuk cari kesibukan saja. Saya sama sekali tidak ambil untung, tidak bisa ya. Dalam bisnis itu ada namanya keuntungan. Jadi kita harus bisa mengambil keuntungan. Artinya bahwa keuntungan ini tadi harus berdasarkan dengan mutu yang kita jual ya. Kemudian jangan sampai harganya selangit tapi harga yang kita jual tidak berkualitas. Ya, saya punya satu pengalaman ya. Ada satu warung gitu yang dia baru buka, kemudian dia menawarkan makanan ya, terus kita beli, ternyata harganya tuh cukup mahal ya, harganya cukup mahal dan harus mengantri kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam untuk mendapatkan makanan itu. Setelah makanan itu jadi, kita bayar sampai di rumah, makanan itu tidak bisa dimakan. Kenapa? Dalamnya tuh mentah ya, dalam makanan itu ini berbentuk seperti daging gitu, dalamannya tuh mentah ya, sehingga tidak layak untuk dimakan ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu pembelajaran bahwa sebelum produk kita jual ke pasaran ya, kita harus melakukan uji coba. Artinya bahwa kita bikin dulu makanan ini apalagi khusus untuk makanan ya. Kita buat dulu makanan, kita masak, kemudian kita kasih cicipi kepada orang dalam rumah dulu.
sekitar rumah kita. Kalau dia makan, dia sudah merasa bahwa makanan ini enak, layak ya, kasih ke teman-teman, bagi ke teman-teman. Bagaimana sih menurut mereka kurang apa di ini? Oh, kurang asin kah, kurang manis kah, kurang apa? Yang penting tidak kurang banyak ya. Setelah dari teman-teman, kemudian agak melebar sekali, melebar lagi sehingga dari hasil masukan ya, kritik saran dari yang sudah merasakan produk kita ini, kita olah lagi ya, kita olah kemudian kita uji cobakan lagi apakah sudah sesuai gitu ya. Karena apa, rata-rata kan kita orang Indonesia ini mempunyai varian rasa yang sama gitu ya. Nah, diuji cobakan lagi. Nah, sampai semua sudah mengatakan bahwa makanan ini benar-benar enak ya, baru kita bisa menjual di pasaran. Itu juga kita harus menguji coba makanan ini harus saya siapkan dalam berapa lama, seperti apa kemasan saya ya gitu. Nah, itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi sampai di sini saya yakin bahwa Anda semua sudah mengerti tentang mengapa wirausaha itu dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu dan pentingnya ide usaha ya, karena tadi sudah banyak saya jelaskan bahwa ide usaha ini akan menjadi kunci sukses dalam sebuah usaha sesuai dengan peluang pasar yang ada. Tugas Anda ya, tugas Anda dibagi dalam 4 kelompok. Jadi, karena kemarin saya sudah katakan bahwa untuk kelompok ini tidak boleh dirubah sampai akhir pembelajaran. Nanti Anda di akhir pembelajaran, Anda harus mempertanggungjawabkan proposal Anda ya, proposal kewirausahaan Anda ya. Dibagi dalam 4 kelompok, kemudian Anda melakukan analisis terkait peluang usaha yang ada di sekitar Anda. Misalnya Anda tinggal di Fak-Fak, Anda lihat di sekitar Anda ini apa yang masyarakat butuhkan dan saat ini belum tersedia ya, seperti itu. Apa sih yang masyarakat butuhkan di Fak-Fak ini dan di sekitar kita ini belum ada yang jual itu. Padahal masyarakat ini butuh, masyarakat ini tunggu kapan ini bisa ada ya. Yang jelas harus inovatif ya. Harus ada nilai-nilai kreativitas dan inovatif dari ide usaha yang Anda lakukan ini. Tuangkan dalam bentuk makalah dan buat dalam bentuk PowerPoint ya, PowerPoint. Anda bisa menjelaskan dengan video seperti yang saat ini saya lakukan ya. Ini video ini saya melakukan rekaman di Zoom. Ya, saya melakukan rekaman di Zoom, kemudian di convert ya. Setelah itu Anda silakan masukkan ke Google Classroom kita dengan kode ini ya. Ini adalah kode untuk mata kuliah kewirausahaan ya. Saya rasa demikian. Jikalau ada yang kurang dimengerti nanti bisa kita diskusikan ya. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.